Bagaimana kabar anak-anakku kelas 8A? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bu Sidah akan membahas materi tentang bab 1 yang 2 kali pertemuan 2 minggu yang lalu telah kalian pelajari, yaitu di bab 1 ini adalah tentang meyakini kitab-kitab Allah dan dalam rangka mencintai Al-Quran. Oke, kita lanjutkan. Adapun kompetensi dasar atau KD di bab ini ada 4. Yang pertama KD 1.3, yaitu setelah mempelajari materi ini kalian diharapkan untuk semakin beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian KD 2.3 menunjukkan perilaku toleran sebagai implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. KD 3.3 kalian diharapkan nanti memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan KD 4.3 kalian nanti bisa menyajikan dalil nahli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil nahli ini artinya adalah dalil yang berasal dari Al-Quran. Begitu. Kita lanjutkan anak-anakku ke slide berikutnya. Baik, yang pertama, sebelum kita masuk materi tentang iman kepada kitab Allah, coba mari kita renungkan bagaimana jadinya apabila kita, misalkan ya, naik kendaraan di jalan, namun tidak memiliki tujuan yang jelas. Kita hanya naik, tapi tidak tahu kemana tujuannya. Nah, tentu saja hanya akan menghambur-hamburkan bahan bakar dan mengganggu perjalanan pengguna jalan yang lain. Bahkan, lama-kelamaan kita bisa tersesat. Demikian juga dengan kehidupan manusia di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan benar, hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan kemudian tersesat. Jadi, hidup ini harus memiliki arah atau tujuan yang jelas dan benar. Lalu, siapa yang mengetahui arah atau tujuan hidup yang benar itu? Tentu saja yang mengetahui secara pasti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan manusia. Untuk itu, Allah memberikan petunjuk yang tertuang dalam kitab-kitab yang diturunkannya, yang merupakan panduan untuk kebahagiaan manusia, baik di dunia sampai di akhirat. Jadi kita sudah diberi pedoman di dalam dunia ini bahwa supaya kita tidak tersesat, apa yang harus kita lakukan, bagaimana yang harus kita lakukan supaya usia kita tidak sia-sia. Allah sudah memberi petunjuk begitu. Kira-kira petunjuknya tadi melalui apa? Yaitu yang tertuang dalam kitab-kitab Allah. Nah, sekarang coba kita mulai mempelajari apa itu yang dinamakan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dikatakan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul-rasulnya. Diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan anugerah bagi manusia. Mengapa demikian? Manusia kan diberi atau dikaruniai Allah akal dan pikiran, sehingga dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang ada di dalam kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut sebenarnya juga dapat memberi jalan keluar terhadap setiap masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh para manusia. Dengan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, manusia juga dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang
batil. Seperti dalam Quran surat Al-Maidah ayat 16, coba kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya Allah dan menunjukkan ke arah jalan yang lurus. Tuh, jadi pengertiannya iman seperti ini. Percaya gitu ya akan keberadaan kitab Allah. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kurang lebih pada abad ke-12 sebelum Masehi. SM ini sebelum Masehi. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk berdakwah kepada siapa? Bani Israel. Nah, nama Taurat berarti hukum atau syariat. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Adapun pokok-pokok ajarannya diantaranya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian larangan menyembah patung, kemudian perintah menghormati kedua orang tua, kemudian larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, sekaligus larangan mengambil hak orang lain. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 49, yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa kitab dalam kurung Taurat, agar mereka, dalam hal ini adalah Bani Israel, mendapatkan petunjuk. Kemudian kita lanjutkan kitab yang selanjutnya. Setelah Taurat, kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Diturunkan kepada Nabi siapa? Yaitu Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau kaum Yahudi. Dan kitab Zabur itu berbahasa Kipti, kalau Taurat tadi berbahasa Ibrani. Ini seperti diceritakan dalam Al-Quran juga, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 55, yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kita lanjutkan kitab yang selanjutnya. Kita lanjutkan kitab yang ketiga yang wajib kita imani, yang wajib kita percaya bahwa kitab ini ada, adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dengan menggunakan bahasa Suryani. Dan ini menjadi pedoman bagi siapa? Bagi kaumnya Nabi Isa alaihissalam, yaitu kaum Nasrani. Adapun pokok isinya menjelaskan tentang perintah mengesahkan Allah, membenarkan keberadaan Taurat, kitab sebelumnya berarti, kemudian menghapuskan beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman waktu itu,
Dan juga di dalam Injil itu ternyata dijelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu siapa? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pokok inti dari Injil itu ada ini, diantaranya ini. Kitab Injil juga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu di dalam Quran Surat Maryam ayat 30, yang artinya dia dalam kurung Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab dalam kurung Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Baik, ini kitab yang ketiga, kita lanjutkan. Nah, kitab yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini adalah kitab umat Islam, kitab kita semua, diturunkan pada abad ke-7 Masehi atau kurang lebih kisaran tahun 611 sampai 632 Masehi. Dan ini diturunkan kepada nabi dan rasul yang terakhir. Jadi penutup para nabi dan rasul yaitu nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai apa? Sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi meskipun ada Al-Quran, dalam arti ini pedoman kita, tetapi kita masih tetap diminta begitu ya untuk mempercayai bahwa ada kitab-kitab lain sebelum Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, dan kita membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Tetapi kitab kita adalah kitab Al-Quran. Adapun pokok-pokok ajaran Al-Quran diantaranya tentang akidah atau keyakinan. Keyakinan kepada apa? Ya, keyakinan keberadaannya Allah, keyakinan kerasulannya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang keyakinan kepada hari kiamat, keyakinan kepada khoda dan khodar, keyakinan kepada malaikat. Jadi keyakinan-keyakinan yang itu harus kita yakini. Kemudian yang kedua adalah akhlak atau budi pekerti. Bagaimana seharusnya kita kepada orang tua kita bersikap, harus bagaimana, itu dijelaskan juga di dalam Al-Quran. Kemudian ada juga inti pokok ajaran tentang ibadah, perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, begitu. Kemudian ada juga muamalah. Apa itu muamalah? Yaitu yang berkaitan dengan tata cara berhubungan dengan sesama manusia. Dan yang terakhir adalah tarikh. Tarikh itu artinya sejarah umat terdahulu. Jadi di Al-Quran juga disebutkan sejarahnya Nabi Adam, sejarahnya Nabi Idris, dan seterusnya. Begitu juga tentang keberadaan kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran itu juga dijelaskan, diceritakan. Karena salah satu pokok inti Al-Quran adalah tarikh. Tarikh itu artinya adalah sejarah. Nah, kitab Al-Quran tidak lain tidak bukan adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Jadi tidak hanya dia sebagai kitab suci umat Islam, tapi juga sebagai petunjuk bagi umat manusia secara keseluruhan. Tidak hanya khusus kepada umat Islam. Begitu. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjamin kemurniannya. Maksudnya sejak awal diturunkan sampai sekarang bacaan Al-Quran dan isinya tidak pernah mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin kemurnian Al-Quran sebagaimana tertuang dalam firman-Nya di Quran surat Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang artinya sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula lah, kata Allah, yang memeliharanya. Begitu juga disebutkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 3, yang artinya dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, dalam kurung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengandung kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat ataupun Injil. Begitu. Jadi Al-Quran adalah kitab yang diturunkan
sebagai kitab suci umat Islam dan petunjuk bagi umat manusia. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ada istilah kitab, ada istilah suhuf. Apa ini perbedaannya? Apa ini persamaannya? Di mana suhuf artinya adalah lembaran-lembaran yang terpisah. Lembaran apa? Lembaran firman Allah yang diterima oleh Rasul atau Nabi dan itu tidak dijadikan dalam satu buku, dikenal dengan istilah suhuf. Persamaannya, keduanya sumbernya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan perbedaannya, isi kitab lebih lengkap, bentuk kitab sudah dibukukan, sedangkan kitab biasanya berlaku lebih lama dibandingkan suhuf. Sedangkan yang menerima suhuf diantaranya ada Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf, Nabi Musa selain menerima kitab juga menerima suhuf sebanyak 10 suhuf. Itu perbedaan kitab dan suhuf. Kita lanjutkan. Yang terakhir adalah hikmah beriman kepada kitab Allah. Di antaranya memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian yang kedua, sebagai pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Kemudian memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang yang terdahulu. Lebih lanjut terkait dengan hikmah bisa kalian pelajari di buku paket. Oke, demikian pembahasan dari Bu Sidah terkait dengan bab 1. Kalian juga sudah mempelajarinya di 2 pertemuan sebelumnya, di mana pertemuan pertama kalian telah mencatat poin-poin yang penting tentang bab 1 ini, tentang iman kepada kitab. Kemudian di pertemuan kedua kemarin kalian telah mengerjakan latihan soal. Dan sekarang berarti sudah Bu Sidah bahas. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan WA kepada Bu Sidah atau melalui WA grup juga diperbolehkan. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih. Tetap semangat belajar anak-anakku meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung. Semoga video ini bisa menjadi salah satu referensi belajar kalian saat di rumah. Bu Sidah akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.